Atau kalian bisa klik aja ini. Contohnya yang mana kalian mau hilangkan noise yang ada suara hujan atau suara kendaraan yang lewat. Nah, oleh karena itu tinggal pilih aja dan kalian bisa checklist pada remote-nya. Halo teman-temanku sekalian, selamat datang di channel Andi Putra 23. Yeay! Dan di video kali ini kita akan lanjutkan lagi tutorial Wondersurfing Mola di part ke-14 yang berjudul bagaimana caranya kita memberikan efek suara ya, atau gaya-gaya suara pada aplikasi ini, baik teman-teman ingin dalam bentuk musik ataupun suara sendiri ya. Baiklah teman-teman, dan seperti yang kalian lihat di episode sebelumnya itu part ke-13, kita telah membahas keseluruhan isi pengenalan Wondersurfing Mola ya. Dari semua tampilan ini yang kita bahas satu persatu hingga bagian akhir sini. Nah, buat teman-teman yang belum tonton videonya, bisa teman-teman tonton di video sebelumnya ya, yaitu part ke-12 Wondersurfing Mola. Atau teman-teman bisa cek di kolom deskripsi di bawah video ini dalam bentuk playlist Wondersurfing Mola. Teman-teman tonton ya, diwajibkan tonton agar teman-teman tidak ketinggalan materi-materi yang sangat bermanfaat untuk buat kalian yang berusaha untuk edit video ini. Oke? So, langsung saja kita akan membahas part ke-13 yaitu berjudul bagaimana caranya kita memberikan efek suara baik musik ataupun audio suara kita sendiri di Wondersurfing Mola. Dan teman-teman simak videonya sampai selesai agar teman-teman bisa dipahami dan mudah dimengerti. Oke? Nah, sebelum kita akan lanjutkan videonya, silakan teman-teman untuk dukung channel ini selalu. Yang baru hadir ke sini atau yang baru bergabung, silakan klik tombol subscribe channel Putra 23 dan jangan lupa like videonya jika kalian suka dengan saya sampaikan di sini, dan jangan lupa juga komen ya apabila teman-teman mau kasih pendapat, dan juga aktifkan notifikasi atau bell agar teman-teman tidak ketinggalan dan selalu mendapatkan video-video terbaru baik game yang seru dan tutorial yang bermanfaat dari channel Adi Putra 23. Oke? Langsung saja kita akan membahas tutorial di sini. Let's go! Baiklah teman-teman, nah di sini ketika kita sudah membuka Wondershare serta kita telah mengedit ya, masukkan suara, masukkan video, masukkan efek dan lainnya. Nah, ketika teman-teman mau kasih suara efek samaran ya, macam suara yang ada berefek gendang, ada yang berefek bass dan lainnya. Nah, contohnya gini teman-teman, ada dua pilihan opsinya. Yang pertama, kalian mau masukkan efek suara itu mau dalam video atau mau di dalam musik. Oke, paham maksud saya? Nah, jadi maksud saya itu adalah apakah teman-teman ingin mau kasih efek suara dalam bentuk di dalam video kita dan suara kita atau di musik. Nah, sebagai contoh, saya akan mau kasih efek suara di dalam video ya, yang saya ngomong ini. Nah, silakan caranya, kalian bisa klik dua kali ya. Bagi teman-teman yang sudah edit sampai tuntas ya, dan ini contohnya kalau teman-teman sudah edit sampai tuntas. Nah, kalian bisa klik dua kali seperti ini, atau kalian bisa klik dua kali, klik dua kali, klik dua kali, gitu-gitu. Di bagian mana ya teman-teman layar by video ya. Kalau untuk foto itu sepertinya ada, tergantung dari kita yang buat. Oke? Nah, kalian pilih aja klik dua kali. Nah, sebagai contoh ini ya, ini kita mau kasih efek apa? Efek yang baru guys, efek yang kayak macam ada dendang-gendang gitu. Nah, caranya kalian klik dua kali. Kemudian kalian bisa ke audio ya, karena kita membahas itu audio bukan video. Oke? Dan silakan teman-teman bisa pilih audio. Di sini ada namanya equalizer. Nah, ini dia teman-teman. Kalau yang ini kita membahas kayak macam suara apa ya, suara masuk dan suara keluar. Jadi seimbangan suaranya itu dibatasi. Jadi teman-teman, suara yang masuk itu agak lebih apa? Lebih nyaring. Nah, yang ini fade out-nya lebih kecil. Nah, jadi ini suara pantulan masuk ya. Kalian bisa atur aja sesuka hati kalian. Yang penting keren ya guys. Nah, kalau sudah fix ini adalah keseimbangan suara ya. Tapi dia tidak pengaruh dengan masalah ini, masalah yang suara masuk sama yang suara yang keluar. Begitu. Nah, kalau teman-teman mau pakai yang efek suara yang sebenarnya, kalian bisa gunakan cara ini ya teman-teman. Pilih namanya equalizer. Ini dia.
Nah, di sini kita bisa melihat ada banyak sekali efek suara ya. Yang pertama kita coba pilih efek suara menari ya. Berarti dance. Kita klik dan coba kalian dengarkan suaranya. Oke, itu maksudnya masuk dari rekam suara ya. Jadi untuk kali ini kalian harus punya mikrofon ya. Kalau kalian mau rekam suara, ini masalahnya nih. Ya, kalian atur mikrofon kalian. Nah, bagaimana teman-teman? Kalian bisa mendengarkan suara tung 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 gitu. Ada kan? Nah, coba lagi ya. Misalnya kita mau kasih efek suaranya yang hard rock ya. Berarti yang loki gitu. Kita coba. Dan kita coba putar balik. Oke, itu maksudnya masuk dari rekam suara ya. Jadi untuk kali ini kalian harus punya mikrofon ya. Kalau kalian mau rekam suara, ini masalahnya nih. Ya, kalian atur mikrofon kalian. Dan kalau sudah, tinggal kalian masukkan aja di sini. Dan udah, kalau itu tinggal rekam suaranya. Nah, bagaimana teman-teman? Kalian bisa mendengarkan suaranya? Nah, itu ya pada bagian yang efek suara. Nah, kalian tinggal kalian pilih aja yang kira-kira suara apa yang paling cocok buat kalian ya. Yang ini, baik dalam video atau musik. Kalau dalam musik bisa sih. Nah, sama Ki. Misalnya sama kok. Caranya klik 2 kali aja. Lalu kalian pilih efek suara yang mana yang cocoknya. Kita coba pilih pop. Kita coba play ya teman-teman. Itu maksudnya masuk dari rekam suara ya. Jadi untuk kali ini kalian harus punya mikrofon ya. Kalau kalian mau rekam suara, ini masalahnya nih. Ya, kalian atur mikrofon kalian. Dan kalau sudah, tinggal kalian masukkan aja. Nah, kalian bisa mendengarkan suaranya? Ya, pasti bisa ya. Nah, jadi teman-teman silakan kalian pilih yang cocoknya bagaimana efek suara ini akan berasal ya. Nah, kalau biasa teman-teman malas atau biasanya mau yang basic aja, kalian pilih yang default ya. Default, oke? Kalau yang customizer ini ada customizer, ini kayak macam efek getaran. Jadi suara ini tujuannya kayak teman-teman mau naikkan EQ, mau naikkan nadanya, mau naikkan suara musiknya dan suara efeknya. Kalian bisa atur ya seperti mesin DJ ya teman-teman. Kalau yang teman-teman pernah dengar kata DJ, pasti sudah mengenal ya. Ia ada berlaku kayak macam naik suara dan turun suara itu ya. Dan kalian bisa pilih di sini efek suaranya yang kalian mau atur yang mana. Nah, misalnya soft. Nah, kalian tinggal atur aja. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kita oke kalau sudah. Mari kita dengarkan sekali lagi. Oke, itu maksudnya masuk dari rekam suara ya. Jadi untuk kali ini kalian harus punya mikrofon ya. Kalau kalian mau rekam suara, ini masalahnya nih. Oke, itu contohnya ya. Nah, oke, selanjutnya adalah ini. Denoise sama ducking. Ini ada 2 kemungkinan. Pertama, denoise itu kayak macam suara pantulan di luar. Jadi di sini maksudnya kayak gini. Kalian pernah dengar kata noise nggak? Noise itu kalau misalnya ada suara bising dari telinga kita kayak macam ada suara kendaraan lewat, terus ada suara kipas, ada suara angin atau suara hujan, itu mengganggu kita dalam kita syuting ya teman-teman. Nah, jadi supaya biar tak terganggu, maka dengan itu kita bisa menghilangkan noise-nya dengan cara klik ini aja, centang pada remote background noise. Nah, selanjutnya kalian bisa atur ya, atau kalian bisa klik aja ini. Contohnya yang mana kalian mau hilangkan noise yang ada suara hujan atau suara kendaraan yang lewat. Nah, oleh karena itu tinggal pilih aja dan kalian bisa checklist pada remote-nya. Dan coba kita lihat play ya teman-teman. Oke, itu maksudnya masuk dari rekam suara ya. Oke, sebelum itu setelah kita checklist demo, kita bisa atur kekuatan ya, alias lever pada noise-nya. Jadi noise-nya hilang itu kan nanti otomatis itu kita fokusnya cuma suaranya saja. Berarti pantulan-pantulan dari luar situ kayak macam naik kendaraan lewat ataupun ada kipas atau suara hujan itu tidak ada lagi. Jadi tinggal kalian atur remote-nya itu ke tingkat levelnya mana, mau yang sedang atau sedang atau kuat atau lemah. Nah, oleh karena itu contohnya gua pilih strong ya teman-teman. Kita coba pilih strong dan hasilnya akan seperti gini. Itu maksudnya masuk dari rekam suara ya. Jadi untuk kali ini kalian harus punya mikrofon ya. Kalau kalian mau rekam suara, ini masalahnya nih. Ya, kalian atur mikrofon kalian. Nah, teman-teman, kalian bisa mendengarkannya. Berarti tak ada noise lagi ya. Cuman hanya suara saya yang ada. Itu maksudnya ya. Nah, itu maksud dari remote background noise.
Nah, sekarang kalau kita pilih mid nanti kayak gini. Kita lihat levelnya ya, apa bedanya. Maksud dari rekam suara ya. Jadi untuk kali ini kalian harus punya mikrofon ya. Kalau kalian mau rekam suara, ini masalahnya nih. Ya, kalian atau mikrofon kalian, dan kalau sudah tinggal kalian masukkan aja di sini. Nah, begitu bedanya ya teman-teman untuk masalah noise. Nah, kalau sudah noise, sekarang kita bahas ducking. Ducking ini apa? Ducking itu kayak level volume suara. Nah, sebagai contoh ya, gua akan hilangkan pantulan suaranya. Itu kayak macam kita pantulan suara. Kita checklist dulu dan coba kita dengarkan apa yang akan terjadi. Dari rekam suara ya. Jadi untuk kali ini kalian harus punya mikrofon ya. Kalau kalian mau rekam suara, ini masalahnya nih. Ya, kalian atau mikrofon kalian. Nah, berarti kebanyakan jadi itu maksudnya suara musik yang biasanya datang ke situ ya, yang kita temper itu akan mengurangi volumenya. Nah, karena kenapa? Karena ini berbahas apa? Lower the volume of other sleep. Maksudnya volume yang di lainnya, yang di klip lain. Berarti kayak suara musik ya, teman-teman. Nah, jadi suara audio yang kita masukkan ini akan berkurang. Nah, begitu. Kalau kita pilih strong, kita coba hasilnya, dan hasilnya seperti gini. Itu maksud dari rekam suara ya. Jadi untuk kali ini kalian harus punya mikrofon ya. Kalau kalian mau rekam suara, ini masalahnya nih. Ya, kalian atau mikrofon kalian, dan kalau sudah tinggal. Nah, itu maksudnya ya teman-teman. Jadi kalian bisa membedakan ya. Kalau yang di noise itu berhubungan dengan video, kalau ducking itu berhubungan dengan musik atau audio yang kita pakai. Nah, kalian bisa atur ya, setidaknya membuat suara kalian agak jernih serta seimbang. Oke, dalam video yang kalian buat edit ini. Oke, ya bagaimana teman-teman? Di bagian ini kira-kira ada nggak yang teman-teman bingung? Silahkan teman-teman bisa komen di bawah ya. Nanti akan komen yang terbanyak akan saya request jawaban soal dari kalian. Oke, nah akan saya jawab ya di komentar juga. Pada teman-teman, setelah kita bahas ini, kita membahas yang di bagian kiri. Nah, ini adalah level suara audio. Kita bahas pelan-pelan ya. Yang pertama ada L sama R. Ini maksudnya apa? Handset kalian biasanya kan ada dua tipe, yaitu ada dua tipe, maksudnya dua posisi, yang sebelah kiri dan sebelah kanan, ya gak? Nah, handset biasanya kan dia memiliki dua kepala ya, berarti sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, kalau kalian mau edit suara kalian ini, mau seimbangnya dari mana? Mau yang kiri dengan yang besar, atau yang sebelah kanan yang besar, atau seimbangnya kedua-duanya? Nah, jadi contohnya begini. Saya akan coba fokuskan ke kanan aja ya. Dan nanti hasilnya seperti gini. Kalian bisa dengarkan ya. Kalian coba pakai handset ya teman-teman. Karena ini cocoknya untuk pakai handset, bukan pakai dengan setelah telinga kuping. Jadi kita gak terdengar. Oke? Pakai handset kalian atau speaker. Langsung saja kita let's go. Tampilan aplikasi Wondershare Primola yang saya sampaikan di hari ini, dan kalian bisa simak sampai selesai agar. Oke, itu maksud dari rekam suara ya. Jadi untuk kali ini kalian harus punya mikrofon. Nah, ya, sebelum kalian mau rekam. Oke, sebelum kalian lihat itu ada seperti apa ya, suara gelombang suara yang ada di sini. Nah, ini yang tadi nih. Ini masalahnya nih. Nah, itu berarti sebelah kanan headset kalian yang berfungsi, yang sebelah kirinya nggak berfungsi karena kita sudah merendahkan suaranya. Nah, jadi bukan headset kalian salah atau speaker kalian rusak ya. Jangan salah paham ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa atur handset kalian itu mau seimbang nggak suaranya itu. Biasanya sih kebanyakan pilih seimbang ya. Karena kalau telinga kalian misalnya di sebelah kiri kuping ada tuli atau pekat. Jadi kalian bisa gunakan yang telinga kanan dan handset sebelah kanan untuk mengatur suara yang akan pantun ke telinga kanan kalian. Nah, seperti itu ya. Dan kebanyakan sih karena telinga kita masih sehat, berarti kita pakai kondisinya yang seperti kebalikan kayak gini. Kita tunggu ya. Oke, itu maksud dari. Oke, jadi intinya ya kurang begitu ya teman-teman.
Nah, selanjutnya ya kalian bisa atur suara kalian ya usaha kalian dan semaksimal mungkin ya. Kalau yang ini namanya gelombang suara ya. Kayak suara kita tinggi atau sedang. Nah, jadi kalau makin tinggi itu suara kita makin jelas. Kalau suaranya rendah berarti suara kita alias serak ya, alias masih kecil. Jadi ya kalian tinggal tingkatkan aja suara kalian, gunakan mikrofon ataupun sebuah alat bantu ya, yaitu mikro bluetooth ya, oke. Nah, seperti gitulah maksudnya ya. Baiklah teman-teman, itu dia pembahasan bagaimana cara kita memberikan efek suara dan mengaturnya ya untuk di aplikasi Wondercell Bimola ini. Dan kalian bisa atur dan kalian bisa setting ya sekeren-keren kalian dan sekarya sepintar kalian dengan cara seperti ini ya. Dan semoga dengan tutorial ini bisa bermanfaat buat kalian, serta kalau yang sudah mencoba ini bisa menjadikan sebuah inspirasi untuk mengembangkan suara kalian dalam memasukkan video ataupun yang lainnya. Oke. Baik teman-teman, itu saja pembahasan part ke-13, yaitu cara mengatur efek suara serta memberikan yang lainnya ya. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa juga kalau teman-teman suka dengan pembahasan ini, kalian bisa like videonya ataupun kalian bisa share videonya nih ke sosial media kalian ya. Atau teman-teman bisa kalian download aja, kalian bisa pelajari dan kalian coba untuk bisa diterangkan lebih baik lagi ke depan kalian. Oke. Baik teman-teman, terima kasih yang telah menyaksikan videonya sampai tuntas tutorial ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel Putra 23 supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video ataupun bisa mengupload konten yang lebih konsisten dan lebih ada kedepannya lebih banyak. Dan jangan lupa juga untuk kalian komen ya. Kalau teman-teman masih bingung atau masih kesulitan, silakan teman-teman bisa komen di bawah video ini, oke? Dan jangan lupa juga bagikan videonya juga, oke? Dan kita akan jumpa lagi ya di next video tutorial Wondercell Bimola part ke-14. Gua pamit dulu dari Andi Putra. Dadah. Iya. Baiklah, selanjutnya akan bahas share. Share ini adalah kayak